Oke, jadi pemirsa sebetulnya setelah ada kebijakan tersebut, banyak yang menanyakan nih, sebetulnya tepat nggak sih kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer? Ya, bagaimana dampaknya pada kondisi psikologis siswa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog anak, remaja, dan keluarga Irma Gustiana. Selamat siang, Mbak Irma. Halo, selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Irma sudah bergabung di Ya. Newsline. Mbak Irma, kalau melihat kebijakan pendidikan karakter ya, terutama untuk anak yang mungkin diberikan label bermasalah, tapi ini dengan gaya militer. Nah, bagaimana Mbak Irma pendapatnya? Apakah ini tepat sasaran Mbak Irma kalau caranya seperti Wamil ini? Oke, kita perlu untuk frekuensi dulu nih ya, Mbak, ya. Karena kalau kita bicara tentang pembentukan karakter, itu prosesnya nggak sebentar, pasti sangat panjang sekali. Dan itu memang, membutuhkan banyak sekali gitu ya support system, keluarga pasti, terus kemudian juga terkait sama bagaimana sekolah dan tentu juga pemerintahan ya. Nah, kalau kita konteksnya anak bermasalah kemudian dimasukkan ke barak, Wamil ya, ini seperti ada persepsi anak-anak tersebut atau mungkin anak-anak yang melihat ini sebagai bentuk hukuman sebenarnya gitu ya. Apalagi memang kalau dia dikirim karena dia bermasalah. Beda kalau misalnya ada beberapa organisasi remaja di sekolahan itu terkait sama kepemimpinan. Jadi memang nggak bermasalah anak-anaknya, tetapi dikirim sebagai bentuk dasar-dasar kepemimpinan. Tetapi kalau labelnya ini adalah anak-anak bermasalah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem dan di situ terkesan mereka mungkin menerima, tetapi bisa saja gitu ya secara psikologis mereka sebenarnya bisa menolak tapi nggak berdaya saat ini. Kemudian mungkin juga dianggap makin bermasalah ya, atau ya tadi dia memendam perasaan tidak suka, tidak nyaman, rasa marah gitu kan, dan bisa jadi mungkin nanti terjadi pemberontakan. Jadi kalau kita lihat konteksnya adalah ini sesuatu yang sangat butuh panjang karena konteksnya pengasuhan dan pendidikan. Jadi nggak cuman kita bicara 1 minggu atau 3 bulan gitu ya, tapi ini adalah sesuatu yang sangat panjang dan akan membentuk mereka sebagai pribadi dewasa nanti yang seperti apa. Jadi gitu, Mbak. Oke, Mbak Irma, selaku psikolog anak, remaja, dan Ya. keluarga, menurut Mbak Irma, pendekatan yang lebih tepat jika tujuannya memang untuk membentuk karakter dan juga disiplin sesuai dari pernyataan Gubernur Jawa Barat, seperti apa? Sebenarnya kita bisa ngambil konteksnya kepada supportive, disiplin gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak bermasalah ini kan nggak serta-merta dia jadi bermasalah ya, Mbak, pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu dicari tahu dulu nih akar masalahnya apa, ya kan. Bisa saja memang mungkin ada permasalahan dalam keluarga ya, atau sistem sosial di sekitar rumahnya, atau mungkin memang ada adiksi pada games atau pada hal-hal tertentu gitu kan. Nah, sehingga dicari dulu nih akar masalahnya apa, didengarkan dulu seperti apa gitu. Memang tidak mudah, tetapi ini sebetulnya adalah pendekatan yang suportif kepada si anak-anak ini. Sehingga mereka merasa bahwa ditempatkan di sebuah sistem seperti ini bukan sebagai hukuman, tapi pembinaan. Dan kemudian nanti ukurannya setelah keluar dari sini, lalu nanti bagaimana caranya mengindikasikan bahwa si anak ini sudah berhasil gitu. Karena kadang-kadang ini tuh cuman, sementara dan kemudian akar masalahnya nggak dicari, muncul lagi gitu permasalahan baru gitu. Apalagi nih ya Mbak, kalau misalnya di dalam proses, pembinaan ini gitu ya, nggak ada yang namanya terkait dengan pembinaan tentang emotional regulation, ya itu anak remaja penting banget Mbak. Mereka perlu diajarkan bagaimana mengelola emosi dan impuls-impulsnya, karena kan memang mereka masih spontan ya. Terus kemudian karakter building-nya bagaimana, jadi bukan hanya diajarkan tentang kekerasan, disiplin waktu, tapi tanggung jawabnya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, empatinya bagaimana. Kemudian penting juga dibina mengenai terkait dengan life skill. Life skill itu apa sih? Problem solving gitu. Karena anak-anak yang memang bermasalah ini bisa jadi kemampuan mereka menyelesaikan masalahnya terbatas. Karena mungkin nggak ada yang ngajarin atau nggak tahu seperti apa ya. Kemudian Baik. kalau ada anak-anak bermasalah dalam geng, ya dia bisa diajarkan mengenai kepemimpinan yang lebih
memang empati gitu. Dan yang terakhir penting juga ketika kita membina anak remaja ini, kita mengajarkan mereka tentang self awareness ya, mengajarkan tentang bagaimana merefleksi diri sendiri, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, dan itu benar-benar nggak bisa hanya sementara. Jadi perlu proses yang panjang karena kita bicara tentang pengasuhan dan pendidikan. Jadi gitu Mbak. Oke, Mbak Irma tadi juga sempat Ya. menyebutkan ya bahwa jangan sampai adanya pendidikan karakter yang berlangsung di Jabar ini memberikan kesan mereka sedang dihukum begitu. Nah, dampak secara psikologisnya bagaimana Mbak kalau kemudian ada stigma seperti itu? Oke, yang pertama kan mungkin bisa memicu rasa ketakutan ya. Karena kalau di psikologi itu ada yang namanya secondary trauma ya. Dia sebenarnya bisa saja nggak ada di sistem itu, tapi mendengar cerita atau menyaksikan, kemudian itu akan menimbulkan ketakutan. Nah, itu sebetulnya yang nanti juga bisa berdampak secara mental psikologis kepada anak remaja. Atau bukan nggak mungkin nih anak-anak ini 39 orang ini ikut, tiap anak itu kan menghayatinya beda-beda ya Mbak. Dia akan beda-beda nih proses penghayatannya. Mungkin ada yang ya udahlah nggak apa-apa ikutin aja jalanin aja. Tapi bisa jadi ada yang keluar dari wamil ini kemudian mungkin jadi bisa bermasalah lagi. Nah, yang paling juga saya khawatirkan adalah ketika orang tua sudah tidak lagi mau terlibat karena dianggap bahwa oke, ini adalah sebuah solusi gitu. Padahal akar dari pembentukan karakter seseorang adalah bagaimana keluarga itu bisa membina anak. Sehingga ketika si anak ini dibina pun di wamil ini, ya udah pasti harusnya orang tuanya juga ikut dibina. Gimana cara komunikasi ya, gimana cara untuk bisa merangkul anak remaja, bagaimana cara mengelola emosi. Nah, itu sih sebetulnya yang mungkin bisa apa ya, bisa memberikan efek yang berkepanjangan lebih positif menurut saya gitu, Mbak. Iya, Mbak Irma, ini artinya pendampingan harus dilakukan oleh orang tua dan sebetulnya pemerintah terutama Dinas Pendidikan juga harus berkomunikasi dengan orang tua selama 39 anak ini ada di dalam. Iya, dan menurut saya juga setelah itu indikatornya apa gitu kan. Artinya mereka sudah masuk gitu ya, kemudian mengikuti pendidikan, pembinaan gitu ya, dengan orang kan ngelihatnya kalau wamil ini hubungannya sama kekerasan gitu ya. Padahal mungkin anak-anak ini sebenarnya mungkin akan dibina. Terus kemudian yang paling penting juga adalah nanti bagaimana nih setelah itu gitu. Jadi saya lebih concern juga setelah kegiatan ini, what next-nya gitu. Apakah nanti ketika mereka bermasalah lagi dimasukin lagi gitu? Karena kalau kita bicara anak remaja, ini mereka bisa ups and down gitu loh kondisi mental mental mereka gitu kan. Dan yang paling penting adalah penguatan karakter tadi. Bagaimana mereka diajarkan bertanggung jawab dengan cara-cara yang suportif gitu. Karena balik lagi Mbak, otaknya mereka itu belum bisa menjangkau sesuatu yang berpikiran seperti orang dewasa. Maka kenapa jadi penting sekali suportif ini tuh menjadi pola disiplin tetapi merangkul gitu. Mungkin disiplin yang terkait sama bangun pagi ya kan, peribadatan gitu ya, itu kan sebetulnya juga sudah mulai dari rumah. Jadi intinya adalah rumah, kemudian sekolah, masyarakat, pemerintahan. Nah, ini memang harus menjadi fondasi awal sehingga kita bisa memiliki anak-anak remaja yang memang secara mental tuh sehat dan berkarakter gitu. Oke, nah Mbak Irma, ini kan program memang masih lokal begitu ya sifatnya di Jawa Barat, Betul. dan Ya, kita percaya bahwa anak-anak ini tersebar begitu dan juga banyak orang tua yang mungkin kebingungan di luar sana bagaimana menangani benar. anak-anak yang bermasalah. Nah, apa yang bisa Betul. dilakukan Mbak, mulai dari orang tua, mulai dari lingkungan rumah untuk menghadapi kenakalan remaja? Hmm. Kenakalan remaja, ini kan fenomena sosial ya, Mbak. Jadi nggak cuma sekarang sebenarnya kan dari dulu sebenarnya udah ada. Kemudian bentukannya udah beda-beda karena sekarang modelnya juga sudah di teknologi informasi, masuknya juga sudah ke cyber gitu kan. Sebenarnya ketika kita mau membina anak remaja gitu ya, kita lihat dulu konteksnya. Anak bermasalah itu seringkali merupakan dari sistem yang nggak sehat gitu ya. Jadi pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin dia serta-merta seperti itu, nakal, melakukan tindakan kriminal ya. Bisa jadi juga karena pergaulan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana orang dewasanya memahami dulu akar masalahnya apa. Oke, ternyata akar masalahnya di kemampuan komunikasi kita nih sebagai orang dewasa yang kurang. Nah, berarti perbaikan nih dari sisi komunikasinya.
Kemudian oh ternyata anak-anak ini kebablasan nih gitu ya menggunakan alat-alat teknologinya. Ya berarti diajarkan dan mengajarkannya itu nggak bisa satu kali, terus menerus dan berulang sampai di ingatan mereka itu autopilot. Oh ini memang nggak boleh. Oh ini Oke. sistem sosial kita memang nggak memperbolehkan seperti ini. Nah, kalaupun menurut saya, karena memang ada banyak sekolah juga yang saya tahu benar mereka juga menggunakan sistem seperti ini, tetapi untuk kepemimpinan lebih Baik. kepada disiplin waktu, pacing dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa lebih bijaksana untuk bisa menyikapi ini sehingga nggak nular nih kemana-mana Hmm, gitu loh Mbak. hmm, jadi semuanya sebetulnya akarnya ada di rumah dulu, Betul, dikomunikasikan dan harus betul. dipantau anak-anaknya seperti apa Benar, secara sosial. Baik, terima kasih Mbak betul. Irma Gustiana, psikolog anak, Sama-sama. remaja dan keluarga sudah memberikan Ya, insight-nya bagi pemirsa Newsline terima Metro kasih. TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.